Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Keroma Rezeki Manurung, kelas 19B dengan NIM 5031911036 jurusan Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan program pengelolaan lingkungan terhadap masalah sampah organik dan anorganik. Pertama, saya akan menjelaskan komposisi sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Menurut Ecolink 1996. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik terdiri dari bahan-bahan pengusung tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui, seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Selanjutnya adalah dampak negatif dari sampah anorganik. Pertama adalah pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana, memberikan dampak negatif terhadap estetika lingkungan. Kedua adalah pengolahan sampah yang tidak memadai, menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan secara langsung, seperti untuk mengobati rasa sakit, dan pembiayaan secara tidak langsung, seperti tidak masuk kerja dan rendahnya produktivitas. Ketiga adalah pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain. Keempat adalah infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Tahapan pengolahan sampah anorganik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah khusus untuk yang organik dan anorganik di setiap rumah. Kedua adalah pemanfaatan kembali. Kegiatan pemanfaatan sampah kembali terdiri atas dua. Yang pertama adalah pemanfaatan sampah organik, seperti komposting atau pengomposan. Sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan wisata. Yang kedua adalah pemanfaatan sampah anorganik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan kembali secara langsung misalnya membuat kerajinan yang berbahan baku dari bahan bekas atau kertas daur ulang. Sedangkan pemanfaatan kembali secara tidak langsung misalnya menjual barang bekas seperti kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol gelas, dan botol air minum dalam kemasan. Yang ketiga adalah tempat pembuangan sampah akhir. Dengan pengelolaan sampah yang baik, sisa sampah akhir yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi hanya sebesar kurang lebih 10%. Kegiatan ini tentu saja menurunkan biaya pengambilan sampah bagi pengelola kawasan, mengurangi luasan kebutuhan tempat untuk lokasi TPS, serta memperkecil permasalahan sampah yang saat ini dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pemanfaatan sampah organik atau 4R, reduce, reuse, recycle, and replace. Yang pertama kita akan menjelaskan reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin melakukan atau meminimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua adalah reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang
disposable atau sekali pakai buang. Hal ini dapat memperpanjang waktu memakan barang sebelum ia menjadi sampah. Ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak diguna lagi bisa didaur ulang. Karena tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri non formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Teknologi daur ulang khususnya bagi sampah plastik, sampah kaca, dan sampah logam merupakan suatu jawaban atas upaya memaksimalkan material setelah menjadi sampah untuk dikembalikan lagi dalam siklus daur ulang material tersebut. Keempat adalah replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya ganti kantong kresek Anda dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak dapat degradasi secara alami. Dan pemanfaatan limbah rumah tangga atau sampah organik. Meningkatnya volume limbah memerlukan penanganan yang serius terhadap pengolahan limbah. Pengolahan limbah yang tidak menggunakan metode atau teknik pengolahan limbah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik pemukiman, hutan, persawahan, sungai, dan lautan. Salah satu dari bentuk limbah adalah limbah rumah tangga yang berupa sampah anorganik. Sampah ini sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan karena sampah anorganik ini terbuat dari sumber alam yang tidak dapat diperbarui dan mengandung bahan kimia, tapi keberadaannya hanya dilirik sebelah mata. Pemanfaatan sampah organik adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan dan pengolahan sampah harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan perhatikan karakteristik sampah, karakteristik lingkungan, serta keberadaan sosial budaya masyarakat setempat. Sampah anorganiklah yang sangat berbahaya bagi kehidupan lingkungan. Berdasarkan hasil pembahasan di atas berikut, bahwa proses bagi kehidupan lingkungan, berdasarkan hasil pembahasan di atas berikut, bahwa proses perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat dimulai dari tahap pembuatan kesepakatan awal, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan apa yang paling utama adalah peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Sekian dari penjelasan saya mengenai pemanfaatan sampah anorganik dan organik. Saya ucapkan terima kasih.